Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji F.A. Nuseno, Magister Pendidikan selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Wonoayu. Yang terhormat Ibu In Khairunisa, Magister Pendidikan selaku Guru Pengampu Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Wonoayu, serta saudara-saudaraku yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat menghadiri acara yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah banyak mengajarkan kita tentang keikhlasan. Ikhlas merupakan salah satu sunnah beliau. Oleh karena itu, kita harus senantiasa mengikutinya. Ikhlas adalah amalia hati yang tingkatannya sangat tinggi. Berbeda dengan sabar, ikhlas akan terlihat setelah terjadi suatu amal. Orang yang ikhlas dalam beramal adalah orang yang merasa seolah-olah mereka tidak melakukan amal tersebut. Ikhlas dan ikhlas. Ikhlas bisa dianalogikan dengan bekerja tanpa meminta upah. Saking tingginya amalan ini, orang yang beramal dan mengharapkan surga serta pahala dari Allah belum terhitung ikhlas karena masih mengharapkan upah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan berarti hal tersebut tidak baik. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa beramal dengan mengharapkan surga dan pahala sah dan bagus-bagus saja, serta berfaedah diterimanya suatu amal. Dalam hakikatnya, ikhlas berarti kemurnian hati dari hal-hal yang dapat mengotorinya, seperti sholat ya sholat saja, makan ya makan saja, pergi ya pergi saja. Begitupun ibadah ya ibadah saja, tanpa memikirkan hal lain, tanpa memikirkan apakah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hal tersebut kita dapat mengetahui tingkatan ikhlas sangatlah tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam suratnya Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan agar menjalankan sholat dan menunaikan zakat, dan itulah agama yang lurus. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa ikhlas adalah tingkatan yang sangat tinggi karena kita akan dinaikkan derajatnya ketika kita dapat melaksanakan hal dengan ikhlas. Imam Al-Ghazali mengatakan orang yang berilmu akan rusak kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Orang yang mengamalkan ilmunya akan rusak kecuali orang yang ikhlas, dan orang yang ikhlas pun masih dalam kekhawatiran yang besar. Dari penjelasan tersebut kita tahu bahwa ilmu dan amalan kita tidak bisa kita banggakan kalau kita tidak bisa ikhlas dalam menjalankan ilmu dan amalan tersebut. Namun walaupun kita masih ikhlas, kita masih dalam kekhawatiran yang besar. Oleh sebab itu, kita harus menanamkan sifat ikhlas dalam diri kita. Kita harus menjalankan sifat ikhlas dalam keseharian kita, mulai dari bersedekah, beramal, serta menolong orang lain. Tak peduli amalan tersebut atau besar dan kecil, kita harus senantiasa ikhlas. Begitulah yang dapat saya sampaikan dalam ceramah yang masih jauh dari kata sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.